Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Utami Negara. Saya ingin mempresentasikan tentang merger 3 bank syariah. Pengertian merger sendiri itu, yang pertama itu, merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. Tujuan merger adalah sinergi, yaitu kondisi di mana suatu perusahaan mempunyai nilai keseluruhan yang lebih besar daripada penjumlahnya. Perusahaan yang mergernya berhasil ialah perusahaan yang nilai keseluruhannya lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan yang di-merger. Tujuan utama dari merger adalah efektivitas, efisiensi, profitabilitas, dan nilai tambah ekonomi. Sebelum perusahaan melakukan merger, pada umumnya salah satu atau keduanya bekerja tidak efektif, tidak mampu menghasilkan laba sesuai dengan rencana, dan tidak mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi. Perusahaan yang sedang menurun bisnisnya adalah perusahaan yang mengalami kegagalan. Manajemen berusaha menyelamatkan perusahaan dari kegagalan melalui berbagai cara, antara lain melalui penggabungan atau merger, reorganisasi, dan restrukturisasi. Perusahaan yang tidak bisa diselamatkan akibat kegagalan dalam mengelola bisnisnya dinyatakan bangkrut. Kegagalan adalah ketidakmampuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam dunia bisnis, sasaran itu berupa penjualan, laba kotor, laba operasi, laba bersih, pendapatan bersih per saham, dividen per saham, nilai pasar per saham, nilai perusahaan, dan sebagainya. Kegagalan yang terus-menerus dapat meruntuhkan organisasi bisnis jika kegagalan itu tidak cepat diatasi. Dalam kegiatan bisnis ada berbagai macam kegagalan diantaranya yaitu kegagalan ekonomis atau economic failure dan kegagalan keuangan atau financial failure. Dari situ diambil contoh dari 3 bank syariah seperti Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah yang dilihat dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca pada ikhtisar keuangan berikut ini. Laporan laba rugi Bank BRI Syariah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kegagalan merger itu kan ada dua. Yang pertama itu ada kegagalan ekonomi atau economic failure, yaitu ketidakmampuan pendapatan atau revenue perusahaan untuk menutup beban-bebannya. Nah, kegagalan ekonomi ini mempunyai yang pertama, pendapatan atas penjualan tidak cukup untuk menutup harga pokok penjualan, berarti perusahaan laba kotor itu negatif. Nah, berdasarkan laporan tersebut, pendapatan atas penjualan cukup untuk menutup harga pokok penjualan, sehingga laba kotor itu positif dan tidak mengalami kegagalan. Nah, data tersebut dapat dilihat dari laba sebelum beban pajak, yang ini. Kemudian poin kedua, pendapatan atas penjualan tidak cukup untuk menutup biaya operasi, seperti harga pokok penjualan ditambah beban pemasaran ditambah beban administrasi, berarti laba operasinya itu negatif. Nah, berdasarkan laporan ini, pendapatan atas penjualan cukup untuk menutup biaya operasi, sehingga laba operasinya itu positif dan tidak mengalami kegagalan. Dan data tersebut dapat ditemukan di pendapatan operasional. Pendapatan operasionalnya yang ini. Kemudian poin ketiga, pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutup seluruh badan perusahaan, seperti harga pokok penjualan, ditambah beban pemasaran, ditambah beban administrasi, ditambah beban bunga. Berarti earning before tax-nya atau EBT-nya itu negatif. Nah, berdasarkan laporan ini, earning before tax atau EBT-nya itu positif dan tidak mengalami kegagalan. Dan data tersebut dapat ditemukan di laba sebelum beban pajak, yang ini. Selanjutnya, laporan posisi keuangan atau neraca Bank BRI Syariah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nah, jenis kegagalan merger yang keduanya itu ada kegagalan keuangan atau financial failure, yaitu ketidakmampuan harta perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Nah, kegagalan keuangan ini mempunyai dua segi. Yang pertama itu harta lancar perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo atau perusahaan tidak likuid. Yang kedua, seluruh harta perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban pada saat likuidasi atau disebut technical insolvency. Nah, berdasarkan data laporan ini, seluruh harta perusahaan cukup untuk memenuhi semua kewajiban saat likuidasi karena jumlah harta perusahaan lebih besar daripada jumlah hutang atau liabilitas. Di sini ada jumlah asetnya atau jumlah harta lancar itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah hutang atau liabilitas. Yang kedua ada laporan laba rugi Bank Mandiri Syariah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Di sini kegagalan ekonomi yang pertamanya itu pendapatan atas penjualan tidak cukup untuk menutup harga pokok penjualan. Berarti perusahaan laba kotornya itu negatif. Nah, berdasarkan data ini, pendapatan atas penjualan cukup untuk menutup harga pokok penjualan, sehingga laba kotor itu positif dan tidak mengalami kegagalan. Nah, data tersebut ini
dapat ditemukan di laba sebelum beban pajak. Kemudian yang kedua, pendapatan atas penjualan tidak cukup untuk menutup biaya operasi atau harga pokok penjualan ditambah beban pemasaran ditambah beban administrasi, berarti laba operasinya itu negatif. Berdasarkan data ini, pendapatan atas penjualan cukup untuk menutup biaya operasi sehingga laba operasinya itu positif dan tidak mengalami kegagalan. Nah, data tersebut dapat dilihat di laba usahanya. Kemudian ada poin yang ketiga, yaitu pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutup seluruh badan perusahaan. Ya, seperti harga pokok penjualan ditambah beban pemasaran, ditambah beban administrasi, ditambah beban bunga. Berarti earning before tax-nya atau EBT-nya itu negatif. Berdasarkan data ini, earning before tax atau EBT-nya itu positif dan tidak mengalami kegagalan. Nah, data tersebut dapat dilihat di laba sebelum beban pajak. Selanjutnya, laporan posisi keuangan atau neraca Bank Mandiri Syariah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan jenis kegagalan yang kedua, yaitu kegagalan keuangan atau financial failure. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada harta lancar perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo atau perusahaan yang tidak liquid. Yang kedua, seluruh harta perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban pada saat likuidasi atau disebut technical insolvency. Nah, berdasarkan data ini, seluruh harta perusahaan cukup untuk memenuhi semua kewajiban saat likuidasi karena jumlah harta perusahaan lebih besar daripada jumlah hutang atau liabilitas. Di sini dilihat jumlah aset atau jumlah hartanya itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah hutang atau liabilitas. Selanjutnya, yang ketiga, laporan laba rugi Bank BNI Syariah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Di sini kegagalan ekonominya itu, yang pertama, pendapatan atas penjualan tidak cukup untuk menutup harga pokok penjualan, berarti perusahaan laba kotornya itu negatif. Nah, berdasarkan data ini, pendapatan atas penjualan cukup untuk menutup harga pokok penjualan, sehingga laba kotornya itu positif dan tidak mengalami kegagalan. Dan data tersebut dapat ditemukan di laba sebelum pajak. Yang ini. Poin yang kedua, yaitu pendapatan atas penjualan tidak cukup untuk menutup biaya operasi, seperti harga pokok penjualan ditambah beban pemasaran, ditambah beban administrasi. Berarti laba operasinya itu negatif. Nah, berdasarkan data ini, pendapatan atas penjualan cukup untuk menutup biaya operasi, sehingga laba kotornya itu positif dan tidak mengalami kegagalan, dan dapat dilihat pada pendapatan operasionalnya yang ini. Kemudian poin yang ketiga, pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutup seluruh badan perusahaan, seperti harga pokok penjualan, ditambah beban pemasaran, ditambah beban administrasi, ditambah beban bunga. Berarti earning before tax-nya atau EBT-nya itu negatif. Nah, berdasarkan data ini, EBT-nya itu positif dan tidak mengalami kegagalan. Nah, dapat dilihat pada bagian laba sebelum pajak. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan atau neraca Bank BNI Syariah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Di sini ada jenis kegagalan yang kedua, yaitu kegagalan keuangan. Yang pertama ada harta lancar perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo atau perusahaan tidak liquid. Yang kedua, seluruh harta perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban pada saat likuidasi atau disebut technical insolvency. Nah, berdasarkan data ini, seluruh harta perusahaan cukup untuk memenuhi semua kewajiban saat likuidasi karena jumlah harta perusahaan lebih besar daripada jumlah hutang atau liabilitas. Di sini lihat jumlah harta atau asetnya itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah liabilitas. Berdasarkan analisis yang saya lakukan terhadap merger 3 bank syariah, yaitu Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, melalui ikhtisar keuangan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca, tidak ditemukan kegagalan bisnis yang menyebabkan kebangkrutan. Dengan dilakukannya merger 3 bank syariah ini, bank syariah dapat lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, pembiayaan, dan belanja. Merger menjadi solusi untuk mengatasi tingginya biaya operasional dan belanja modal yang kerap dialami perbankan syariah. Menurut Ketua Tim Project Management Office dan Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri, TBK Heri Gunardi, bank hasil merger memiliki potensi 10 bank syariah teratas secara global berdasarkan kapitalisasi pasar. Dengan catatan ini, cakupan pasar bank syariah makin luas dan menjangkau berbagai kalangan. Segitu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.